Halo Sobat Milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel ya. Selamat datang kembali ke channel YouTube Ibu ya. Dan sampai detik ini kita masih belum mendapatkan kabar baik mengenai proses pembelajaran ya. Yang Ibu tahu dan sesuai dengan surat keterangan SK dari provinsi bahwa proses pembelajaran walaupun sudah boleh diizinkan untuk zona-zona tertentu, namun sekolah kita ya masih belum berani untuk mengambil tindakan untuk proses pembelajaran dilakukan di sekolah ya. Karena khawatir akan melonjaknya kasus COVID-19 ini ya. Maka dari itu Ibu harap kabar kalian di rumah masih keadaan sehat walafiat, masih baik-baik saja, masih diberikan kesehatan dan kesabaran tentunya ya, karena Ibu juga tahu kalian sangat-sangat rindu, apalagi kemarin untuk kelas 1 sudah diberikan seragam ya. Jadi kalian pasti dalam hati kalian, kapan nih pengen cepet segera masuk sekolah, pengen cepet segera dipakai nih ya. Sama dengan Ibu juga sangat-sangat merindukan proses pembelajaran di sekolah dan tentunya ingin sekali segera bertatap muka dengan murid-murid Ibu semua ya. Oke, minggu ini adalah minggu ada yang tahu minggu berapa? Ya, sudah kalau diingat-ingat mungkin sudah masuk ke minggu keempat ya. Minggu keempat dalam artian mungkin sudah sebulan lebih ya kita proses pembelajaran di rumah. Mungkin sebagian orang sudah merasakan lelah, letih karena harus mencatat lagi, menulis lagi ya. Dan pastinya kalian juga sudah jenuh untuk belajar di sekolah ya. Kalian sudah ingin sekali belajar di sekolah, kalian sudah jenuh belajar di rumah ya. Tetap sabar dan tetap tahan ya. Kita semua berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan semoga COVID ini segera berlalu agar proses pembelajaran seperti normal kembali ya, yaitu kita laksanakan di sekolah, di kelas-kelas dan berjumpa bersama-sama ya. Baiklah, Ibu ingatkan kembali untuk season absensi ya. Ibu ingatkan kembali karena kemarin masih ada yang bertanya kepada Ibu, ngechat Ibu, Bu, kalau misalkan pembelajaran dengan Ibu kok nggak ada absensinya, padahal sudah Ibu jelaskan ya. Ibu ingatkan lagi, sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian putar video-video di channel YouTube Ibu yang sudah Ibu share dari minggu-minggu yang lalu, sudah Ibu ingatkan dan sudah Ibu memberitahukan kepada kalian bahwa untuk absensi, Ibu selalu ambil dari tugas masuk ya. Maka dari itu, kalian yang ngerasa tidak pernah ngerjain tugas dari Ibu, ngerasa gak pernah mengirimkan tugas-tugas yang Ibu share lewat grup Telegram, otomatis kalian tidak ada di absensinya ya. Maka dari itu, tolong untuk sekarang nih ya, untuk kedepannya, untuk pembelajaran buat kalian, absensi Ibu input dari nilai atau dari tugas masuk. Jadi untuk tugas masuk tolong dirutinkan agar absensi kalian juga rutin selalu mengikuti proses pembelajaran dengan Ibu ya. Sudah dipahami ya? Oke, seperti biasa Ibu akan selalu men-share video-video pembelajaran atau materi-materi yang akan Ibu share tiap minggunya, khusus untuk yang belajar dengan Ibu ya, karena Ibu sistem pembelajaran seperti itu ya. Ada barangkali dengan classroom, ada, tapi lebih banyaknya Ibu menggunakan video pembelajaran lewat YouTube channel ya. Jadi yang masih belum subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya, silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya agar setiap proses pembelajaran, setiap video-video yang Ibu share terbaru, kalian menjadi orang yang pertama menyimak video tersebut agar kalian tidak ketinggalan informasi untuk mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Sampai di sini paham? Baiklah, berlanjut ke berikutnya, yaitu
materi ya. Untuk pertama tadi absensi sudah Ibu jelaskan, sekarang materi. Untuk materi, Ibu juga akan selalu memberikan penjelasannya lewat media video pembelajaran ya, yang akan tayang setelah Ibu berbicara ini ya. Jadi pasti kalian sudah tidak sabar. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 pembelajarannya apa? Kita simak setelah berikut ini. Al-Asma'ul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asma'ul Husna berarti nama-nama Allah yang baik lagi indah ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia di sini yaitu Allah, dan memiliki Al-Asma'ul Husna yaitu nama-nama yang baik. Baik, berikutnya Ibu akan menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jadi rajin-rajinlah kita membaca Asmaul Husna. Dan berikutnya ini adalah dalil tentang Al-Asmaul Husna, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Biasanya saat kita hendak melafalkan Asmaul Husna, kita sebelumnya mengucapkan atau menghafalkan ayat ini terlebih dahulu. Ini untuk memulainya ya, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dari Asmaul Husna ya, sedikit makna dari Asmaul Husna yang terdiri dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Zami, Al-Adl, dan Al-Akhir ya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, dan yang maha pemurah. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian baca di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6 dan berikutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Untuk lebih jelasnya dalam sabdanya tertera di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Berikutnya yaitu Al-Wakil. Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau maha memelihara. Tertera dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Dan berikutnya Al-Matin. Al-Matin di sini artinya maha kukuh atau maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Bisa kalian baca firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Dan selanjutnya yaitu ada Al-Zami yang artinya yaitu maha mengumpulkan, menghimpun atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak ya. Bisa kalian baca penjelasannya dalam Quran surat Al-Imran ayat 9. Dan selanjutnya yaitu Al-Adl. Al-Adl di sini artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun ya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Dan yang terakhir yaitu Al-Akhir. Al-Akhir artinya maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya maha kekal, tak kala semua makhluk hancur atau mati ya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Nah, berikutnya tolong disimak baik-baik karena ini ada hubungannya dengan tugas yang harus kalian kerjakan di sini, yaitu tentang menerapkan perilaku mulia ya. Ini adalah poin-poin bentuk cerminan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkan sifat-sifat perilaku mulia ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di poin terakhir yaitu tugas, tolong biasakan membudayakan membaca ya. Jadi bisa kalian pahami jika kalian membaca sampai selesai. Bisa kalian pause dulu videonya agar kalian bisa mencermati tugas yang harus kalian kerjakan ya. Dan untuk batas pengerjaan tugas adalah hari Jumat minggu ini ya. Dan Ibu sangat menghargai untuk para murid yang mengerjakan tepat waktu dan awal waktu. Ibu sangat menghargai itu.